Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Dr. Zikri Al-Hadi, SPMA, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan dan presentasi ilmiah, serta teman-teman yang saya hormati. Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di berbagai negara berkembang. Oleh karena itu, peran pemerintah melalui program bantuan sosial menjadi sangat penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Azrina Putri dengan NIM 240420116. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Program Bantuan Sosial untuk Masyarakat Miskin. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta partisipasi sosial. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 25,90 juta jiwa atau 9,36% dari total penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menjalankan berbagai bantuan sosial. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah yang pertama yaitu bagaimana gambaran umum program bantuan sosial di Indonesia. Yang kedua, apa permasalahan dan tantang dalam implementasinya. Bagaimana prospek dan rekomendasi perbaikan ke depan. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Dalam kajian ini digunakan beberapa pendekatan teori. Yang pertama yaitu social risk management yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial bertujuan mengurangi kerentanan melalui manajemen risiko. Yang kedua ada capability approach dari Amartya Sen yang menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tetapi keterbatasan kemampuan individu. Yang ketiga yaitu pendekatan institusional yang memandang bantuan sosial sebagai tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Indonesia sendiri menggunakan pendekatan hibrid, yaitu menggabungkan pendekatan residual dan institusional. Program bantuan sosial di Indonesia, beberapa program utama bantuan sosial di Indonesia antara lain, yang pertama yaitu ada program Keluarga Harapan, yaitu bantuan tunai bersyarat yang telah menjangkau lebih dari 10 juta keluarga. Yang kedua ada bantuan pangan non-tunai atau BPNT, berupa subsidi pangan elektronik dengan penerima sekitar 18 juta keluarga. Yang ketiga ada program PIP atau program Indonesia Pintar yang memberikan bantuan pendidikan bagi siswa. Yang keempat ada jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran yang memberikan perlindungan kesehatan bagi lebih dari 96 juta masyarakat. Tantangan dan implementasi. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan utama. Yang pertama yaitu ketidak tepat sasaran, di mana masih terjadi kesalahan data baik exclusion error maupun inclusion error. Yang kedua ada risiko ketergantungan, yaitu masyarakat menjadi bergantung pada bantuan tanpa peningkatan kemandirian. Yang ketiga ada kapasitas administratif seperti lemahnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan infrastruktur digital. Yang keempat ada cakupan yang masih terbatas, terutama bagi kelompok rentan seperti pekerja informal dan penyandang disabilitas. Perbandingan internasional. Jika dibandingkan dengan negara lain, di Brazil terdapat program Bolsa Familia yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim melalui basis data terpadu. Di Thailand, terdapat State Welfare Card yang menggunakan sistem kartu elektronik untuk subsidi masyarakat berpenghasilan rendah. Di Filipina, terdapat program Pantawid Familia yang fokus pada pendidikan dan kesehatan. Di ketiga negara tersebut, kunci keberhasilan terletak pada akurasi data, komitmen anggaran, serta integrasi program pemberdayaan. Sampailah kita pada kesimpulan pada presentasi hari ini,
Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa program bantuan sosial di Indonesia telah berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun masih terdapat berbagai tantangan seperti ketergantungan dan keterbatasan administrasi. Keberhasilan program ke depan sangat bergantung pada kualitas data, komitmen pemerintah, serta integrasi dengan program pemberdayaan. Rekomendasi Adapun beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu yang pertama memperkuat dan memperbarui data DTKS secara berkelanjutan. Yang kedua ada mengintegrasikan bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi. Yang ketiga ada membangun evaluasi berbasis bukti. Dan yang keempat memperkuat koordinasi antar lembaga dan memperluas cakupan bagi kelompok rentan. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa program bantuan sosial bukan sekedar bentuk kepedulian pemerintah, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial. Namun demikian, efektivitas program ini sangat bergantung pada ketetapan sasaran, kualitas pengelolaan, serta kemampuan untuk mendorong kemandirian masyarakat. Harapannya, ke depan program bantuan sosial tidak hanya bersifat membantu, tetapi juga mampu memperdayakan sehingga masyarakat dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.